sampai dengan sore. Mohon maaf, kuliahnya terlalu sore karena saya baru bisa memberikan kuliah sore ini ya. Apakah suara saya cukup terdengar? Cukup nggak? Itu benar. Oke, kita mulai ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Memang cukup capek ya hari ini ya. Dari pagi sampai dengan jam 15 saat ini, 15 kurang 10, adik-adik masih kuliah. Ya memang gitu. Seperti itu kuliahnya ya. Kalau blok kardiovaskular ini blok yang cukup padat karena materinya cukup banyak gitu ya. Nah, kali ini saya akan memberikan kuliah mengenai takikardia. Maaf, bukan takikardia, mengenai apa namanya? Kelainan irama jantung ya. Kelainan irama jantung itu menurut SKDI masuk ke kompetensi 3. Jadi ada 3A dan 3B. Kalau 3B ini dalam kondisi yang gawat darurat, sedangkan yang 3A ini kondisi tidak gawat darurat ya. Ada takikardia supraventrikular dan ventrikuler, kemudian ada atrial fibrilasi, ada ventrikular fibrilasi, ada atrial flutter, kemudian ada ekstrasistol supraventrikular. Ya. Mungkin saya tidak akan memberikan bahan kuliah saya, jadi adik-adik eh, perhatikan perhatikan materi yang saya berikan. Kalau direkam nggak masalah, direkam masalah, tapi saya tidak akan memberikan bahan kuliah saya. Ini adalah sampai dengan diagnosis awal, kemudian diberikan tata laksana ya, tata laksana awal, kemudian dirujuk. Jadi kompetensi 3 seperti itu. Yang penting adik-adik bisa mendiagnosis ini irama apa gitu ya. Kemudian ditata laksana, diberikan obat, kemudian dirujuk ya. Bisa ke dokter spesialis penyakit dalam, bisa juga ke dokter jantung ya. Tapi kalau memang ada dokter jantung, silahkan konsul ke dokter jantung. Kalau ada dokter penyakit dalam, silahkan bisa dikonsulkan ke dokter penyakit dalam. Nah, kemudian buku-buku yang saya ambil adalah buku bahan ajar EKG Baltazar, Basic dan Bedside ECG 2009, dan video animasi saya ambil dari Alila Medical Media. Jadi untuk pertama, pengertian aritmia, ada aritmia ini adalah suatu variasi-variasi irama yang terjadi di luar irama normal. Ya, irama normal jantung berupa kelainan pada kecepatan, keteraturan, tempat asal impuls, atau urutan aktivasi. Nah, itu ada aritmia. Kondisi yang termasuk aritmia ini bisa Izin dikatakan mencelah dok. Mohon maaf untuk PPT-nya tidak bergerak. izin gimana? PPT-nya tidak bergerak. Tidak gerak. Iya masih di halaman yang pertama. Di saya kok gerak ya? Eh, Mungkin gini aja ya, Dek ya. Kayaknya bisa berubah ini. Nah, berubah ya. Bisa. Slide-nya kelihatan. Ya kan dok. Oke, gini aja ya, karena kalau di slideshow itu tidak bergerak dia. Nah, saya menggunakan bahan ajarnya dari Baltazar, Basic dan Bedside ECG 2009, kemudian video animasi dari Alila Medical Media. Jadi pengertian aritmia itu adalah suatu kondisi yang termasuk aritmia itu ada frekuensi kurang dari 60. Jadi intinya gini, irama jantung yang sesuai itu adalah irama jantung yang pertama frekuensinya 60 sampai 100 kali, iramanya yang teratur, kemudian iramanya berasal dari sinus node, SA node ya, sinus atrial node. Nah, kemudian impuls tersebut tidak ada hambatan. Jadi ketika sistem itu berjalan itu normal. Nah, apabila terjadi frekuensi kurang dari 60, itu namanya bradikardi. Lebih dari 100 kali per menit namanya takikardi. Tapi sekarang
Kalau untuk dewasa itu dikatakan bradikardie apabila di bawah 50 kali per menit ya. Kemudian iramanya teratur atau tidak. Kalau tidak teratur mungkin fibrilasi atrium, mungkin juga sinus tachyarrhythmia ya, atau sinus aritmia. Kemudian bisa juga irama yang bukan dari sinus nodus SA, bisa irama junctional atau irama ventrikular ya. Kemudian bisa terjadi hambatan. Intinya gini ada semua. Jantung itu memiliki sistem listrikan sendiri. Kalau di rumah adik-adik ada sistem listrik dari PLN ya, dari PLN itu bisa nyambung listrik ke rumah itu kan eh, kemungkinan kalau berjalan dengan baik generatornya baik ya, generatornya baik atau yang kedua kabel-kabel yang menyambungkan dari generator sampai dengan ke rumah-rumah itu baik. Nah, kalau dari generatornya baik, kabelnya baik, sistem kelistrikan baik juga. Nah, kelainan tersebut dikatakan aritmia ketika generatornya itu padam. Nah, di jantung tuh ada tiga gitu generator. Generator SA, SA node, AV node, dan ventricular namanya. Nah, kemudian kabel-kabel tuh ada apa? Kabel right bundle branch, kemudian left bundle branch, kemudian left bundle branch itu dibagi dua. Nah, itu adalah kabel-kabel. Sistem kelistrikan jantung ini bisa tekan takikardi. Atau dia munculnya itu tidak beraturan. Misalnya bukan dari SA node kemudian dikatakan suatu atrial fibrilasi. Ya. Nah, ini adalah ada semua wajib tahu nih. Normal impulse conduction-nya itu pertama dari SA node dulu ya. Dari SA node, kemudian ke AV node, di SA node, kemudian impuls itu akan bergerak ke AV node. Setelah dari AV node, masuk ke bundle hinge, ini namanya bundle hinge. Bundle of his bundle. Kemudian dari bundle his, dia akan masuk ke bundle branch. Bundle branch kiri, yang sebelah sini, ke kiri dia. Dia akan mengantarkan kelistrikan, sistem kelistrikan ke jantung bagian kiri, kemudian ada bundle branch yang kanan. Ya, yang kanan dia akan mengantarkan sistem kelistrikan jantung ke sebelah kanan. Nah, karena ada suatu antaran impuls dari SA node, AV node, bundle His, bundle branch, kemudian seret Purkinje, akan terjadi suatu pergerakan jantung secara mekanik. Oleh karena itu jantung bisa berdetak dan akan mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini ada mekanisme elektrofisiologi jantung ya, di mana ada gelombang P, QRST, U ya. Jadi gelombang P ini adalah gelombang yang dihasilkan dari depolarisasi atrium. Atrium depolarisasi muncullah gelombang P. Kemudian di sini ada berkas hissnya, jangan di sini ya. Itu namanya adalah interval PR. Kemudian QRS itu adalah gelombang kompleks QRS yang merupakan representasi dari ventricle yang berkontraksi. Kemudian akan muncul lagi gelombang T, yang mana gelombang T ini adalah suatu gelombang yang disebabkan oleh karena repolarisasi ventrikel. Ada atrium depolarisasi, ada ventricle depolarisasi, kemudian ada ventricle repolarisasi. Kemudian atrium repolarisasi mana gelombangnya? Sebetulnya untuk atrium itu sudah relaksasi, tapi gelombang yang dihasilkan kecil, sehingga tertutup oleh gelombang QRS kompleks. Jadi ada namanya depolarisasi atrium, depolarisasi ventrikel, kemudian repolarisasi ventrikel. Itu adalah satu satu kesatuan dari irama dari jantung. Ya. Kemudian ini adalah saya akan putarkan sedikit ya. Nah ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ini S anode S anode itu letaknya di sini. Nah, S anode itu menghasilkan irama itu 60 sampai dengan 100 kali. Jadi itu normal segitu.
Nah, jadi eh, itu adalah proses ya. Tes. Jadi itu adalah prosesnya dia ada semua. Jadi yang tadi saya kayak katakan, eh, proses impuls itu berjalan dari SA node, kemudian ke AV node. AV node ke benar his, benar range, kemudian ke serat Purkinje, di mana gerakan tersebut ritmis dan reguler. Ya. Jadi sistem generator itu ada tiga, SA node, AV node, dan di ventrikular. Ventrikular. Ketika SA node-nya tidak berfungsi, akan diambil alih oleh AV node. Nah, kelainan aritmia itu bisa terjadi karena generatornya itu rusak atau sistem konduksi yang bermasalah. Nah, itu saya ngomong cuma itu aja sih. Ya, nanti saya akan lanjutkan ke bahasan berikutnya. Nah, jadi mekanisme pembentukan aritmia, aritmia itu ada tiga kelainan. Pertama dari gangguan pembentukan impuls, kemudian gangguan konduksi impuls, dan kombinasi keduanya. Kalau gangguan pembentukan impuls namanya otomatisasi atau trigger activity. Yang mana terjadi otomatisasi misalnya pada pasien dengan sinus takikardia ya, atau ventrikular takikardia dan sebagainya. Bisa terjadi dua mekanisme ini. Kemudian ini beberapa mekanisme aritmogenesis ya. Bisa gangguan pembentukan impuls, contohnya ada sinus takikardia yang tadi saya katakan, ada sinus bradikardia, bisa juga aritmia ventrikuler yang tadi saya katakan itu. Kemudian bisa terjadi otomatisasi yang abnormal atau after deposit dini, ya sindrom keturunan manjang dan sebagainya. Dan gangguan konduksi impuls contohnya adalah gangguan konduksi itu jaras kabelnya bermasalah. Bisa after deposit tertunda, bidireksional atau unidireksional tanpa reentry dan sebagainya. Ini dari sumber dari Brandwood yang saya ambil dari edisi 9. Kemudian tipe-tipe aritmia. Tipe-tipe aritmia mungkin ini sebagai salah satu sebagai ringkasan ya ada di semua. Ya, ada ini saya ringkaskan sedikit ya, mungkin belum nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi tipe-tipe aritmia saya buat sedikit ya. Irama sinus ada sinus bradikardi, sinus takikardi. Kalau irama sinus kecepatan digit nadinya itu normal 60 sampai 100 kali dan reguler, kemudian dia normal ya. Kemudian kalau sinus bradikardi kecepatan digit nadinya di bawah 60, bahkan sekarang dikatakan di bawah 50 ya. Kalau sinus takikardi lebih dari 100 kali. Kemudian juga bisa AV nodal reentry 150 kali sampai 250 kali, atrial flutter 250 kali, atrial fibrillation, atrial tachycardy, kemudian ada namanya WPO syndrome, irama accelerated junctional, AV block derajat 1, 2, dan 3, dan sampai dengan RBB dan EBBB. Saya akan bahas ke semua kelainan ini ya. Oke, pertama saya akan menjelaskan mekanisme secara keseluruhan, secara keseluruhan namanya aritmia seperti apa ya. Mungkin ada bisa lihat sedikit ya, mohon diperhatikan. Ya, ini adalah irama yang normal ya, ada semua.
Mohon maaf dokter, izin untuk PPT-nya memang Ya, apakah untuk tampilan slide-nya apakah memang tidak ada suara dokter soalnya nggak ada suara. tidak ada suara ya. Iya dok. Oke. Ya, sebenarnya ada mungkin sistemnya yang agak ini. Baik dokter. Ada. Oke, saya itu sebenarnya sebagai penjelasan yang akan ke depannya sih. Saya coba dulu ya. Terdengar nggak? Masih tidak ada dokter. Oke. Oke, saya akan jelaskannya sedikit ya. Saya langsung ke slide aja ya. Oh, sebentar ngeheng. Ada yang ngeheng, ada semua. Oke, saya bahas satu-satu ya. Ini gangguan irama jantung. Ya. Jadi tadi kan saya jelaskan ya adik semua. Kelainan irama itu kemungkinan sih kalau tidak dari generatornya ya dari kabelnya. Gitu ya. Nah, gangguan irama jantung saya bagi menjadi gangguan pada nodus sinus, kemudian yang kedua kelainan irama jantung yang berasal dari atrium, kemudian aritmia yang disebabkan oleh pembentukan rangsangan ektopik di nodus S, AAV, kemudian aritmia yang disebabkan oleh pembentukan rangsang ektopik di nodus AV sama nih, sir. Nah, kemudian yang terakhir adalah gangguan konduksi. Oke, kita mulai ya. Gangguan pada nodus sinus dibagi menjadi empat ya. Jadi semua. Ada sinus bradikardi, ada blok sinoatrial, ada sinus aritmia, dan sinus takikardia. Nah, sinus bradikardi ini adalah suatu kondisi iramanya sinus, iramanya normal. Jadi iramanya normal, generatornya masih baik. Generator yang baik itu di S penut ya. Tetapi iramanya itu dia menghasilkan impuls itu hanya di bawah 60 kali per menit. Sinus bradikardi secara klinik sebetulnya di bawah 50 ya. Kalau di bawah 60 masih baik. Di bawah 50 kita. Kemudian sering ditemukan pada olahragawan yang terlatih. Itu normal. Kenapa? Karena ejeksi fraksinya baik, cardiac outputnya baik. Kemudian lanjut usia, terdapat gangguan pada fungsi nodus sinus. Kemungkinan sinus node SA node-nya itu sudah fibrosis sehingga terjadi apa ya, firing itu nyala SA node-nya itu di bawah 60 kali. Kemudian bisa juga disebabkan karena mixedem, hipotermia, vagotonia, dan tekanan intrakranial yang meningkat. Vagotonia itu terjadi karena sistem parasimpatisnya terlalu aktif gitu ya. Kalau dia terlalu aktif, maka akan terjadi sinus bradikardia. Iramanya normal, sinus. Irama normal ada di semua. Irama normal sinus. Tandanya di EKG gelombang P-nya itu positif. Ya, gelombang P positif irama sinus. Nah, ini adalah gambaran irama sinus ya, sinus bradikardi. Oke. Irama sinus bradikardi ini adalah ada gelombang P ya. Kita melihat gelombang P paling baik itu di gelombang 2 dari semua. Ini gelombang P, Q, R, S, T ya. P, Q, R, S, T. Tetapi iramanya itu di bawah 60 kali. Ini jarak antara R ke R-nya itu lebih dari 5 kotak. Ini 5 kotak nih. Satu, 2, 3, 4, 5. Jadi dia 6 kotak. Kira-kira 50-an. 40 sampai 50 kali per menit ini. Itu adalah sinus bradikardi. Normal enggak? Ada suatu kondisi yang tidak normal. Ada juga kondisi normal. Pada kondisi normal itu terjadi pada atlet ya, atlet yang terlatih, ejeksi fraksinya baik, makanya
kompensasinya itu adalah sinus bradikard. Apakah itu normal apa enggak? Itu tergantung. Kalau memang dia bergejala itu normal. Misalnya karena sinus bradikardi aliran darah ke otak itu kan turun ya. Kalau aliran darah ke otak turun, maka akan terjadi suatu kondisi namanya cerebral blood flow turun, bisa pingsan pasiennya. Kemudian yang kedua adalah SA block namanya. SA block ini adalah suatu kelainan EKG EKG yang dihasilkan dari kelainan tersebut. Nah, ini ada kita lihat di gelombang 2. Kalau misalnya kita melihat fungsi atrium, kemudian SA node-nya baik atau enggak, kita bisa lihat di gelombang lead-nya nomor 2 ya. Saya tidak akan menjelaskan tentang EKG di sini karena EKG itu nanti ada pembacaan untuk masa EKG, kompetensi 4 untuk dokter umum, itu akan diajarkan di CSL nanti ya. Di CSL mungkin akan lebih dalam di CSL. Jadi ini adalah gelombang P ya, IRST. Kemudian di sini tidak muncul ya. Ingat R ke R itu ya maksimalnya itu 5 kotak. Minimal ya, minimal. Kalau 5 kotak itu 60 kali per menit. Kalau 3 kotak itu irama jantungnya 100 kali per menit. Nah, kalau jarak R ke R ini lebih dari 5 kotak, artinya dia bradikardie banget gitu ya. Nah, lihat ada semua di sini ada gelombang R ke R, kotaknya 1, 2, 3, 4. Mungkin iramanya 70 kali. Tapi ada bisa lihat ini R ke R ini reguler, R ke R ini reguler. Tapi dari sini ke sini jauh. Padahal di tengah-tengah sini harusnya ini muncul gelombang R. Nah, itu ada namanya blok SA blok namanya, blok pada sinus atrial. Jadi SA node-nya muncul, SA node-nya tuh nggak muncul gitu. Nggak muncul namanya disebut sebagai SA, sinus atrial block, SA block. Ya. Itu adalah suatu kondisi eh, terjadi kondisi namanya sinus node dysfunction ya. Sinus dysfunction artinya SA node-nya itu disfungsi gitu. Itu terjadi bradikardi juga. Kalau dihitung di sini ke sini sih normal, tetapi kan di sini ada namanya periode pause di sini. Periode pause, pause itu SA node-nya nggak firing, jadi dia tuh nggak muncul gelombang, nggak munculkan gelombang. Kemudian ada namanya sinus aritmia. Sinus aritmia itu ada kelainan irama jantung, di mana irama sinusnya menjadi lebih cepat pada waktu inspirasi dan menjadi lambat pada waktu ekspirasi. Nah, keadaan ini normal pada individu yang sehat dan tidak membutuhkan pengobatan apapun ya. Nah, ini adalah sinus aritmia. Bisa ada dilihat sendiri. Gelombang P QRST. P QRST ini harusnya dia reguler, tetapi dia dari R ke sin R ini tuh nggak reguler. Ini berapa kotak nih? Satu, dua, tiga. Tiga kotak sedang, dua kotak kecil. Kemudian ini ke sini tuh beda-beda tuh ada di sini. Ya, beda semua. Nah, itu yang disebabkan kita katakan suatu sinus aritmia. Kemudian ada namanya sinus takikardia. Sinus takikardia adalah suatu irama sinus, SA node-nya itu hidup, tetapi dia terlalu cepat, lebih dari 100 kali per menit. Ditemukan pada bayi dan anak kecil. Kenapa bayi dan anak kecil itu dikatakan sinus takikardia masih normal? Karena volume sekuncupnya itu rendah, curah jantungnya rendah, sehingga untuk mendapatkan cardiac output yang cukup, maka akan terjadi sinus takikardia. Nah, dapat ditemukan pada kondisi stres fisiologis, misalnya pasien stres, demam, hipertiroid, anemia, infeksi, sepsis, hipovolemia, atau penyakit paru kronik. Itu bisa menyebabkan sinus takikardia. Atau obat-obat yang yang digunakan itu adalah atropin, katekolamin, kafein, hormon tiroid. Bisa menyebabkan sinus takikardia. Nah, ini adalah gambaran EKG pada sinus takikardia di mana ada gelombang P, QRST, P, QRST, P, QRST. Tetapi ini jarak R ke R ya. R ke R ini kurang dari 3 kotak kecil, 3 kotak sedang, 1, 2, 3. Artinya sinus takikardia ini iramanya itu dalam 1 menit lebih dari 100 kali. Tapi disebut suatu sinus takikardia. Kemudian selanjutnya ada kelainan irama jantung yang berasal dari atrium. Ada namanya ekstrasistole atrial atau disebut sebagai prematur atrial beat ya PAB atau prematur atrial contraction itu bisa atau ET namanya atrial tachycardia paroxysma atau fibrilasi atrium. Nah, fibrilasi atrium ada satu lagi adanya uh, atrial flutter, tepat atrium namanya. Ya, atrial flutter. Oke, saya lanjutkan. uh, PAC atau prematur atrial contraction atau extrasystole atrial disebut juga
tadi yang saya sebutkan prematur atrial beat, PAB atau PAC sama aja. Jadi adanya impuls yang berasal dari atrium yang timbul secara prematur. Jadi ketika eh, ada gelombang P QRST, normalnya gitu P QRST, tetapi tiba-tiba ada gelombang P bukan dari sinus, dia muncul dari atrium. Nah, contoh EKG-nya seperti ini ya, ada di sini. Nah, ini ada gelombang sinusnya S anode P QRST. Kemudian ini P QRST. Nah, harusnya nih muncul sinusnya di sini. Tetapi dia muncul ada gelombang P, tapi bukan P ini. Bukan P berasal dari sinus node, SA node, tapi dari atrium. P kira ST. Nah, ini adalah suatu atrial premature contraction. Jadi bukan dari sinus node-nya. Jadi yang normalnya itu adalah generatornya itu dari SA node. Tapi dalam kondisi ini ada generator tambahan yang terletak di atrium yang memungkinkan jantung itu mengeluarkan impuls lagi. Itu disebut sebagai premature atrial contraction. Kemudian takikardia atrial paroxysmal disebut sebagai AT, atrial takikardia. Jadi ketika ekstrasistor atrialnya semakin banyak, itu disebut sebagai paroxysmal atrial takikardia ya, atrial takikardi. Sinus takikardi dan atrial takikardi itu beda. Kalau sinus takikardi heart rate-nya lebih dari 100, tetapi impulsnya muncul dari SA node normal. Jadi generatornya benar. Tetapi pada takikardi atrial paroxysmal, generatornya itu salah. Generatornya ini generator yang lain di atrium. Itu nggak boleh muncul sebetulnya, harus SA node. Kalau munculnya lebih dari 100 kali per menit, namanya takikardi atrial. Kalau dari atrium. Ya. Kalau takikardi sinus, berarti dari sinus. Ya. Kalau ventricular, takikardi ventrikular, berarti dari ventricle. Nah, ini adalah takikardi atrial paroxysmal. Oke, saya mention gelombang P-nya yang mana ya. Agak sulit terlihat di sini gelombang P-nya nih. Gelombang P-nya bisa terbalik nih adik-adik semua. Kita lihat di gelombang 2 ya. P-nya di sini. P ini gelombang P di sini, ini T sebetulnya ini. Gelombang P-nya T dia bisa terbalik. Nah, dilihat dari mana ya. Sulit. Nah, ini nih gelombang P bisa di sini. Ini gelombang P-nya nih. Gelombang P, nah, karena dia bukan gelombang P bukan dari sinus, maka gelombangnya itu terlalu dekat. Morfologi berbeda dengan gelombang P sinus. Nah, kemudian ada atrial fibrillation dan atrial flutter ya. Atrial fibrillation itu adalah atriumnya geletar-geletar sendiri. Geletar-geletar sendiri kemudian mengirimkan impuls sampai masuk ke dalam S anode. Jadi atrial fibrillation itu S anodnya itu nggak fungsi secara baik. Kemudian atrium-atrium ini banyak fibrosis, kemudian menghasilkan impuls masing-masing. Akibatnya terjadi suatu getar atrium. Ya. Nah, ini adalah atrial fibrilasi. Khasnya adalah buat ada di semua ya. Khasnya dari atrial fibrilasi adalah gelombang R ke R-nya itu irregular. Ini lihat nih, R ke R, kemudian dia naik turun ya. R-nya beda. Nah, kemudian tidak tervisualisasi dengan jelas gelombang P. Gelombang P-nya tuh nggak jelas di sini. Ya. Terus disebut sebagai suatu atrial fibrillation. Nah, ada lagi atrial flutter. Kalau flutter itu gelombang P-nya tuh jelas, tetapi cuma ngegeter-geter aja dia. Gambar khasnya itu adalah seperti mata gergaji ya, gergaji. Nah, ini mata gergaji namanya. Paling enak dilihat di gelombang 2, di gelombang 2 sama P1. Nah, lihat gelombang P-nya nih. P, 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 ya. Itu adalah atrial flutter. Nah, mekanisme seperti ini ada perbedaan ya. Kalau atrial fibrillasi, dia itu sudah dipastikan dia irregular. Kalau atrial flutter bisa reguler bisa enggak. Nah, ini adalah gelombang apa tooth soul-nya nih. Jadi gelombang apa namanya mata mata gergaji ya seperti ini. Jadi adik-adik kalau bisa ditampilkan gelombang ini jangan lupa jawab atrial flutter ya. Nah, kemudian beralih lagi dari aritmia yang disebabkan oleh pembentukan rangsangan ektopik dan nodus AV. Ada namanya ekstrasistal nodal atau irama nodal dan takikardi nodal. Kalau ekstrasistal nodal adalah sama seperti PAC, premature atrial contraction, tetapi kontraksinya muncul dari junctional, dari AV node-nya. Sulit ya dibedakan ekstrasistal ventricular dan atrial, diagnosis dapat dilakukan dengan EKG. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ini ada gelombang P, QRST, P, QRST. Nah, kemudian ini ada junctional extrasystole. Kenapa disebut junctional extrasystole? Ada irama di sini,
gelombangnya sempit QRS-nya, tetapi tidak ada P, itu namanya junctional extrasystole, JET, junctional extrasystole. JES, junctional extrasystole ya, atau SJ, extrasystole junction. Ya. Kemudian ada namanya irama nodal. Irama nodal ini adalah junctional rhythm, disebut sebagai junctional rhythm. Kenapa junctional rhythm? Karena irama sinusnya itu mati, ini generatornya mati. Ada generator cadangan terletak di AV node. Nah, AV node-nya inilah yang kerja, tetapi irama AV node itu tidak senormal irama sinus. Irama sinus itu tempuh sampai 100 kali, sedangkan irama nodal atau irama junctional itu 50 sampai 60 kali per menit. Nah, dapat terjadi karena iskemik jantung atau intensifikasi digitalis. Ini adalah irama junctional. Irama junctional itu tidak ada gelombang P ada di sini. Ya. Kenapa tidak ada gelombang P? Karena impuls itu berasal dari AV nodal. AV nodal. Ya, tidak ada gelombang P. Jadi kalau misalnya ada dilihat di sini nggak ada gelombang P. Ya, tuh. Nggak ada gelombang P. Rata gitu. Langsung QRST. P-nya nggak ada QRST. Yang menandakan bahwa tidak ada aktivitas di atrium. Kemudian ada namanya takikardi nodal atau AV junctional takikardi atau nodal takikardi ya. Nah, jadi junctionalnya itu normalnya itu 50 sampai 60 kali, tetapi dia bisa lebih dari 100 kali. Disebut junctional takikardia atau extrasystolik AV junctional takikardia ya. Yang disebabkan karena intoksikasi digital. Nah, ini adalah gambaran EKG AV junctional takikardia ya. Jadi iramanya nggak ada gelombang P, QRST, QRST, QRST gitu aja. Tetapi iramanya lebih dari 100 kali. Semua irama lebih dari 100 kali namanya takikardia. Tapi lihat kalau ada gelombang P, QRST, P, QRST berarti sinus takikardia. Kalau atrial takikardi, P-nya ada, tetapi bukan P sinus. P-nya tuh lebih dekat, lebih kecil ukurannya ya. Ya, ini sebenarnya saya akan video yang paling enak. Oke, saya akan bacakan sendiri aja ya. Jadi supraventricular tachycardia itu adalah SVT. Ini adalah suatu kondisi di mana jadi ini atrium, avenut gitu ya, atau disebut sebagai proximal supraventricular tachycardia. Jadi goyang seperti ini adik-adik semua ya. Normalnya seperti ini ada semua, ada gelombang sinus ya, SA node, kemudian ke AV node ya, AV node, kemudian dia akan masuk ke dalam ventricle melalui bundle His, kemudian bundle branch gitu. Itu normal seperti itu iramanya ya. SA node, AV node, berkas His, bis bundle branch kanan dan kiri, kemudian suatu Purkinje. Itu yang normalnya seperti itu. Ya, nah, kenapa harus ada ritme seperti ini? Karena ketika SA node, AV node, ini kontraksi atrium akan mengisi ventricle. Ketika ventricle berkontraksi, maka darah itu akan dioper, akan disalurkan ke seluruh tubuh, baik masuk dari ventricle. Nah, kemudian ya ada namanya kondisi supraventricular tachycardy, di mana SA node-nya ini udah nggak gerak lagi, tetapi iramanya itu muter-muter sini aja, kemudian mengirimkan impuls ke ventricle, ya. Akibatnya heart rate-nya ini lebih cepat. Muncullah palpitasi, kemudian dizziness, ada namanya sesak napas, ada sweating atau berkeringat. Nah, SPT itu ada diferensial diagnosisnya, bisa AVNRT ya, jenisnya bisa juga AVRT, bisa juga atrial tachycardia yang sudah kita bahas tadi, atau atrial flutter, atau atrial fibrilasi, atau multifocal atrial tachycardia. Ya. Saya akan bahas satu-satu ya. Kalau avenodular entry tachycardia ini adalah jadi SA node ini mau dari sini SA node ke AV node. Nah, di AV node ini ada dua impuls, namanya impuls diarus cepat dan ada impuls diarus lambat. Nah, impuls diarus cepat itu yang normal kita digunakan untuk secara normal ya. SA node, AV node, AV node, AV his bundle, branch, kemudian Purkinje. Tapi pada suatu kondisi di mana terjadi konsleting listrik, intinya seperti itu. Nah, jadi SA node ke sini, ini ada dua jalur. Dari jalur masuk ke sini ya, ke ventricle. Kemudian dari sini masuk ke jalur lambat. Sehingga dia muter-muter di sini aja, set gitu ya. Nah, muncullah suatu kondisi namanya avenodal reentry tachycardia. Nah, heart rate-nya 150 kali sampai 150 kali itu sangat cepat sekali. Ya. Kemudian ada namanya atrioventricular reciprocating tachycardia, AVRT. Nah, jadi
SA node, normalnya SA node, AV node, ya, AV node, berkas cis bundle, ya, itu normal seperti itu. Tapi di sini ada nama jalur tambahan, accessory pathway, di mana ketika ada kondisi jalur tambahan ini, impuls itu bisa nyasar ke sini, gitu ya. Ketika impuls nyasar ke sini, maka akan terjadi depolarisasi. Nah, muncullah gelombang namanya gelombang PR interval. Ini gelombang delta. Itu khas pada kondisi EKG pada pasien dengan AVRT dengan irama dengan aksesori pathway ya. Nah, ini di sini. Ini adalah suatu kondisi kelainan kognital ya, di mana satu orang ini akan muncul yang namanya irama maaf, pathway tambahan ya, aksesor pathway. Normalnya nggak ada aksesor pathway itu. Nah, disebut sebagai kondisinya adalah Wolff Parkinson White syndrome. Jadi dia muter-muter sini aja gitu. Ketika muter-muter sini, maka ventrikel akan bergetar cepat lebih dari 150 kali per menit. Ya. Kemudian ada atrial takikardi. Nah, tadi yang sudah saya sebut atau takikardia atau takikardi atrium lah ya. Kalau kalau sinus takikardia, iramanya dari SA node kemudian masuk ke sini cepat. Tapi ketika disebut atrial takikardi, ada fokus aritmogenik yang di sini yang memunculkan bersifat seperti SA node, padahal bukan SA node ya. Kemudian dia akan menghasilkan impuls masuk ke dalam AV node berkasis dan sebagainya. Itu disebut sebagai atrial takikardia. Ya. Oke, itu namanya sedikit mengenai supraventricular tachycardia ya. Nah, kemudian saya jelaskan tentang extrasystole ventricle, tachycardia ventricle. Sekarang di bawah ya, di ventricle ada di semua. Extrasystole ventricle adalah suatu kondisi, jadi ada gelombang PQRST, PQRST. Jadi sedang irama normal, kemudian muncul ectopic beat dari ventricle ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ada bisa perhatikan gelombang P, QRST ya. Nah, ini nggak ada gelombang P, muncul ada gelombang QRS aja. QRST, P, QRS, QRST. Nah, ini adalah suatu extrasystole ventricle. Irama normal, ventricle extrasystole. Kalau normal, ventricle extrasystole. Normal, ventricle extrasystole. Itulah disebut sebagai suatu PVC atau VES atau ventricle extrasystole, bisa juga prematur ventricle contraction, PVC namanya. Kalau muncul normal VES itu disebut sebagai suatu ventricle extrasystole yang bigemini. Jadi setiap normal diikuti dengan VES, normal VES, normal VES, normal VES gitu. Itu namanya adalah suatu extrasystole yang bigemini, PVC bigemini. Nah, tapi ketika irama ventrikel itu muncul terus gitu ya tanpa diselingi oleh ada gelombang irama normal, itu disebut sebagai suatu takikardia yang ventrikel. Jadi takikardia ventrikel itu disebut sebagai extrasystole ventrikel yang timbul berturut-turut lebih dari 4 kali beat ya. Jadi misalnya ini fast 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 fast. Nah, itu namanya adalah suatu PVC atau suatu VT ya, takikardia ventrikel. Nah ini ya fast semua nih, fast 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 semua. Jadi iramanya itu bukan dari S anu. Kalau atrial takikardi, atrium yang menghasilkan impuls banyak, kemudian akan terjadi takikardia. Kalau sinus takikardi itu normal sebetulnya. Iramanya sinus, iramanya itu muncul dari SA node, tetapi iramanya itu lebih dari 100 kali per menit. Nah, kalau takikardi ventrikular, ini adalah suatu kondisi di mana ventrikelnya ini menghasilkan impulsnya cepat gitu. Normalnya kan kalau ventrikel itu menghasilkan impuls cuma 24 sampai dengan 40 kali per menit, tetapi dia ini ventrikel mengeluarkan impuls lebih banyak gitu. Ada namanya fibrilasi ventrikel. Kalau ini masih berdenyut dia, tapi kalau fibrilasi ventrikel nggak seperti ini. Jadi dia tuh udah getar-getar aja ventrikelnya. Kalau atrial fibrilasi, getar-getar atriumnya. Tapi ketika ventrikelnya masih bisa bergetar dengan pompanya ritmis, itu masih selamat. Karena kontraksi ventrikel yang menentukan cardiac output, bukan kontraksi dari atrium. Ya. Tetapi kontraksi atrium ini berpengaruh pada pengisian ventrikel. Kemudian ada namanya takikardia idioventrikuler. Jadi VT, tetapi dia heart rate-nya nggak lebih dari 150 kali. Kira-kira 60 sampai 100 kali. Nah, seperti ini. Ini ventricle, irama ventricle, nggak ada gelombang P-nya ya. Sama seperti junctional rhythm. Kalau junctional rhythm dari AV node-nya yang muncul tidak ada gelombang P.
QRS-nya biasanya kalau tachycardia ventricular, QRS-nya itu lebih lebar dibandingkan dengan junctional rhythm. Nah, itu adalah suatu kondisi irama, gangguan pembentukan irama. Nah, sekarang adalah gangguan konduksi. Ada AV block derajat 1, AV block derajat 2, AV block derajat 3. Ada namanya, saya tambahkan di sini high degree AV block. High degree AV block. AV block derajat tinggi namanya. Oh, sorry. Oke. AV block derajat tinggi atau high degree AV block. Nah, oke, saya akan putarkan lagi ya. Sebentar. Jadi ada kondisi di mana, nah ini normalnya seperti ini ya, ada SA node, SA node, saya ulang lagi SA node, kemudian ke AV node, ya berkasis, his bundle, bundle branch kanan dan kiri, kemudian sel Purkinje itu normalnya seperti itu. Nah, jadi irama ini nih normalnya nih mengalir gitu aja dari semua. Tetapi ada dalam satu kondisi aliran tersebut akan terjadi blok dimanapun. Nah, bisa juga setinggi ini, setinggi AV node ya. Kemudian bisa juga di sini, ketika ada blok di sini kan bisa lambat di sini ya, ada di sini bisa lambat, lambat ya. Kemudian bisa juga benar-benar tidak ngalir gitu. Itu namanya blok total. Yang pertama SA node, kemudian AV nodal block, interhesion block, ada juga bundle bundle branch block, bisa juga vascular block. Nah, yang pertama AV block itu blockingnya tuh setinggi AV node ya. Jadi aliran dari SA node ngalir ke AV node bisa lambat, bisa juga lambat ya, lambat, bisa juga dia benar-benar total. Bisa kadang-kadang muncul nyambung, kadang-kadang nggak nyambung gitu. Nah, ada namanya AV block derajat 1 di mana SA node ke AV node. Nah, tetapi dia lambat, lambat sekali. Kemudian ke bawah cepat lagi. Itu namanya adalah first degree AV block. Nah, ciri khasnya adalah akan terjadi pemanjangan interval PR. Itu namanya adalah first degree AV block dengan dari sini gelombang P ke R itu lebih dari lebih dari 5 kotak ya. Lebih dari 5 kotak ya. Nah, kemudian ada namanya second degree tipe 1. Second degree tipe 1 nih, kadang dia lambat, semakin lambat, kemudian dia tidak nyambung. Blok, benar-benar blok. Nah, diawali dengan PR-nya normal, PR intervalnya agak memanjang, kemudian ada gelombang P, tapi tidak diikuti dengan gelombang QRS, ya. Itu namanya adalah suatu second degree tipe 1, ya. Second degree AV block tipe 1. Nah, harusnya di sini ada gelombang P, QRST di sini. Nah, tetapi kenapa kok nggak ada QRST? Berarti dia drop bit namanya kita istilahkan. Bitnya tidak muncul. Ya, jadi minus one, gelombang P kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harusnya. Tapi di sini cuma 6 gitu. Ini ada 4, tetapi kok KRS-nya cuma 3. Nah, 4 banding 3 Hz block. Ya. Kemudian ada namanya second degree tipe 2. Nah, second degree tipe 2 itu adalah suatu kondisi di mana bedanya dengan tipe 1, kalau tipe 1 tuh PR intervalnya semakin lama semakin panjang 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 blok drop bit dia. Gitu. Nah, tapi second degree tipe 2 PR intervalnya normal 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 tiba-tiba drop bit dia. Nah, bisa juga nih. Nah, P KRST, kemudian P nggak muncul, P KRST. Nah, itu adalah second degree tipe 2. Atau disebut ada namanya 3 to 1 block ya. P-nya ada 1, 2, 3, 1 muncul. 1, 2, 3 muncul. Nah, itu ada 3:1 Hz block. Ada juga 2:1 Hz block. Jadi ketika P, QRST, P, QRST. Jadi ada impuls dari sinus ke AV node. Nah, di AV node nyambung. Terus kadang nggak nyambung, kadang nyambung, nggak nyambung. Nah, ada namanya complete Hz block atau
AV block derajat 3 namanya. Betul-betul dari SA node ke AV node, tetapi AV node ini dia putus di sini, kemudian tidak menghasilkan irama yang nyambung gitu. Akibatnya hubungan ada atrium dan ventricle ini tidak tidak ada tidak ada nyambung gitu ya. Makanya akan berdiri sendiri-sendiri dia. Gelombang P sendiri. Nah, dia akan lari jalan-jalan sendiri-sendiri nih. Nafsi-nafsi sendiri. P P. Apabila ukur dari P gelombang P ke P itu sama, tetapi dan R ke R ini sama semua. Tetapi tidak ada namanya hubungan, tidak ada namanya asosiasi antara gelombang P dengan R. Normalnya kan gelombang P QRST muncul T ya. Kemudian P QRST, tetapi di sini enggak gitu ya. Kemudian saya lanjut lagi ya dari semua. Nah, ini udah saya jelaskan AV block derajat satu. Jadi AV block derajat satu itu adalah adanya perlambatan. Dari SA node ke AV node. Kemudian di AV node ini derajatnya lambat. Ya, lambat ditandai dengan ini. Nah, ini. Gelombang P-nya bisa ada dilihat sini. Ini kan kotaknya kotak sedang. Kalau saya katakan kotak sedang itu, dia tuh ada tiga kotak. Kotak kecil, kotak sedang, dan kotak besar. Kotak kecil, 5 kotak kecil sama dengan satu kotak sedang. 5 kotak sedang sama dengan satu kotak besar. Harganya itu kalau satu kotak kecil itu 0,04 second ya, 0,04. Jadi kalau misalnya 0,04 kali 5 berarti 0,2 gitu ya. Jadi disebut sebagai AV block derajat satu ketika gelombang P awal gelombang P sampai dengan QRST itu lebih dari 5 kotak kecil ya. 5 kotak sedang, 5 kotak sedang. 5 kotak, oh ya 5 kotak kecil maaf ya. 5 5 1 2 3 4 5 ya. Nah, AV block derajat 2 yang tadi sudah saya katakan ada mobil 1, mobil 2. Kalau mobil 1 PR intervalnya semakin lama semakin panjang, kemudian dia drop beat. Sedangkan mobil 2 itu ada PR intervalnya normal, 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 terus turun. Nah, ini adalah mobil 1 ya. Saya lihat ada sendiri di sini nih. Ya. P, QRST. P hilang, blok. P, QRST. P hilang gitu ya. Maaf, P, QRST, P, QRST, P, QRST, terus P nggak nyambung, drop it dia. Ya, itu namanya derajat 2 mobil 1. Sedangkan kalau mobil 2, gelombang P QRST. Ya, T ini. P nggak ada. P QRST. P QRST. P QRST. Kemudian P QRST-nya nggak ada. Muncul lagi P. Itu adalah seblok derajat 2 mobil 2. Ada lagi Heidegger AV block ya, 21. Jadi gelombang P-nya ini P nggak ada QRS, nggak nyambung, P nyambung. P nggak nyambung, P nyambung. P nggak nyambung, P nyambung gitu. AVB 2, 2 atrium, satu ventricle. Jadi namanya AV block two to one conduction. Jadi dua dua P kemudian muncul QRST. Jadi putus nyambung gitu. Kalau AV blok 3 banding satu, 3 gelombang P, 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 QRST. Jadi 3 gelombang P, dia nggak nyambung ke QRS. Tapi tiap 3 gelombang 3 gelombang P baru muncul QRST. Itu namanya adalah AV blok 3 banding satu. Kalau complete heart block atau total AV block, nah di sini ya, mana ada di semua P, 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 P semua, tapi P-nya jalan sendiri, nggak nyambung ke QRST, 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 QRST sendiri-sendiri juga. Jadi dia udah benar-benar tidak ada hubungan. Kalau di ini namanya ada diagramnya pakai apa misalnya ini tabel pas saya ini lupa nanti deh ya. Ini ada tabel telemetri namanya. Apa namanya lupa saya deh. Nanti saya share buat saya. Ini ada harusnya nyambung nih. Ada A ke V ke ventricle nyambung seperti itu. Tapi ini enggak ya. Ladder diagram namanya, sorry. Ini namanya ladder diagram. Ya. Ladder diagram menunjukkan bahwa adanya hubungan antara atrium dan ventricle. Nah, ada lagi yang terakhir, sorry, dua terakhir ya, bundle branch block. Jadi bundle branch itu ada yang kiri dan yang kanan. Kalau yang kanan block namanya right bundle block. Kalau yang kiri namanya left bundle branch block. Ya. Nah, ini adalah gambaran EKG-nya. Ini ada diputar. Kalau LBBB, ada di lihat di gelombang V6-nya. Ya, V6-nya itu QRS-nya lebar-lebar. Ya, kemudian kalau RBBB, nah V1-nya tuh seperti kuping kelinci gitu ya. Ini ada RBBB. Harusnya nggak seperti ini EKG-nya.
Kemudian yang terakhir ada sindrom pereksitasi. Sindrom pereksitasi ini adalah adanya deploresis ventricle yang prematur. Dia jenisnya bisa WPW, bisa LGL ya. Nah, ini jadi ada hubungan, ada jalur tambahan yang menghubungkan dari atrium ke ventrikel. Itu disebut sebagai jalur tambahan. Oleh karena itu gelombangnya itu ada gelombang delta nih, ada di semua P, QRST. Jadi gelombang P ada gelombang delta dulu, QRST, P, QRST gitu. Kenapa seperti ini? Karena ada jalur tambahan yang menghubungkan atrium ke ventrikel. Harusnya impuls listrik itu lewatnya avenut, tapi dia lewat jalur tambahan sehingga muncullah suatu gelombang delta. Ya, ini videonya mungkin adik-adik semua karena ini suaranya tidak bisa, mungkin adik bisa baca lihat di YouTube bagus untuk penjelasannya. Ada LGL, jalur tambahnya itu tidak terletak di atrioventrikuler, tetapi di setingkat atrium. Jadi gelombang P-nya itu PR intervalnya pendek dia, ya. Kalau kalau WPW itu begini ya ada gelombang delta, PR interval ada gelombang delta. Tetapi pada ini ada gelombang P, tidak ada gelombang delta. Itu namanya adalah LGL, Lone Ganong-Levine syndrome. Ya. Sebenarnya masih banyak sekali jalur-jalur tambahan yang ada di dalam tubuh, tapi yang sering terjadi adalah jalur tambahan di di atrioventrikuler ya. Bisa atriovesikuler, bisa juga atrial-atrial, bisa juga atrial ke vasikulus, ada atrial ke RBB, ke right bundle branch dan sebagainya. Ya, mungkin itu ada di semua yang bisa disampaikan. Sampai sini ada pertanyaan. Absennya di mana ya? Zoom-nya sudah di foto, di screenshot. Izin dokter sudah dok. Oke, sudah. Jadi absennya lewat situ ya. Nah, sebetulnya untuk irama irama gangguan irama itu lebih enak kalau adik-adik semua itu sudah paham EKG. CSL EKG sudah ada? Sudah belum? Tadi dokter Adit kuliah apa ya? Izin menjawab sudah dokter. Hmm, apa kuliahnya? Kuliah apa dengan dokter Adit tadi? Hipertensi dok. Hipertensi. Iya dok. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya tutup ya adik-adik semua karena ini udah sore sekali. Mohon maaf kalau masih ada kurang-kurang. Hmm, bisa lihat di YouTube penjelasannya itu sebetulnya untuk aritmia ya. Lebih enak, lebih enak karena ada animasinya. Mungkin kalau misalnya ini masih agak belum kebayang ya, karena ada yang harus paham EKG dulu. Kalau sudah paham EKG mungkin bisa lihat. Nanti pada saat dokter muda juga banyak melihat kasus-kasus seperti ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, karena perjalanan adanya masih panjang ya. Jadi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Nah,